Jadi masyarakat Bengkulu itu nggak tahu Kapuspenkum itu seperti apa sih? Nah, bisa Begini. Pak dijelaskan. Oke, Puspenkum Baik. itu begini. Kalau orang melihat di luar, Puspenkum kerjanya cuma mempublikasi ya, ketemu wartawan, kongko di depan TV kan gitu. Betul. Enak ya jadi orang terkenal kan gitu. Iya loh. Sebenarnya emang, Pak, nggak kayak betul. gitu, Bu. Dan lebih kedekatan kita kepada masyarakat ya Pak ya, tentang penerangan hukum semuanya Pak, seperti itu ya Pak. Iya, itu ada kekosongan hukum saya lihat, Iya. Pak. Kenapa? Selama ini masyarakat mau nanya ya, tapi takut masuk ke kantor kejaksaan. Betul Pak. Pakai layanan gini, takutnya saya disadap. Nah, sekarang kita berhadapan langsung, bukan saja permasalahan hukum pidana, tetapi juga masalah hukum adat, pembagian waris, termasuk perkawinan dan sebagainya. Itu bisa ditanyakan di sana. Di masyarakat Bengkulu ini Pak ya, jujur saja mereka itu takut masuk di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kenapa? Nanti kalau masuk gak bisa keluar lagi katanya seperti itu. Kenapa? Mereka takut. Padahal kita nggak seperti itu saya lihat. Nah itulah saya kenapa membawa kejaksaan itu yang humanis itu seperti itu. Jadi jaksa harus bisa ngelawak, harus bisa ngelucu, bisa jadi Pak. host kayak kapusnya ini kan hari ini kan harus bisa ngobrol gitu loh. Jadi harus serba bisa. Iya. Nah kalau kita lihat semua pakai pakaian pangkat dinas kayak Iya, gini, Pak. orang Kesannya, maaf ya, Pak, notabene serem sekali mereka lihat kita mau ketemu baju kita aja jangan-jangan kita begini karena Nah, image, iya. image dulu tuh kita Iya. kita pecah kebuntuan image yang dulu tuh kita ice breaking. Pak, ini kan Kapuspenkum. Kapuspenkum itu cakupannya di bidang apa aja sih Pak? Maksudnya meluas dari intelijen kan Pak. Jadi masyarakat Bengkulu itu nggak tahu Kapuspenkum itu seperti apa sih? Nah, bisa Begini. Pak dijelaskan. Oke, Puspenkum Baik. itu begini. Kalau orang melihat di luar, Puspenkum kerjanya cuma mempublikasi ya, ketemu wartawan, kongko di depan TV kan gitu. Betul. Enak ya jadi orang terkenal kan gitu. Iya loh. Sebenarnya emang, Pak, nggak kayak betul. gitu, Bu. Ya. Oh. Pertama ada namanya Kabid Hubaga, hubungan antar lembaga. Nah, bagaimana kita menjalin komunikasi, kolaborasi, koordinasi dengan kementerian antar lembaga yang ada di tingkat pusat. Iya betul. Dalam rangka apa? Dalam rangka menanamkan diri jiwa-jiwa humas, mempersatukan jiwa-jiwa humas, ya, memberikan persepsi yang sama, bagaimana mempublikasi suatu pemberitaan yang tidak berbenturan antar lembaga yang satu dengan yang lain. Itu namanya Kabid Hubaga. Kabid Hubaga. Ya. Dan sering berhubungan dengan DPR, sering berhubungan dengan kementerian lah, kayak seperti itu. Apakah itu di bawah ini apa? Itu di bawahnya Puspenkum. Kapuspenkum ya, Ya. Pak. Kemudian yang kedua saya perkenalkan ada namanya Kabud Luhkum Penkum. Loh. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Nah, itu kabid yang melakukan satu penerangan hukum ya di tempat-tempat yang istilahnya yang sudah melek hukum ya. Kalau yang penyuluhan hukum itu di desa-desa. Iya. Sasarannya berbeda. Oh gitu. Kalau itu di mana Pak? Di kota-kota atau seperti Yang apa? tadi kalau di kota ya penerangan hukum namanya. Iya. Kalau di desa-desa itu adalah penyuluhan hukum. Penyuluhan Jadi hukum, disuluh betul. dia. Kalau yang di kota diterangi gitu loh. Nah, itu kabid. Yang ketiga namanya Kabid Medmas dan sosial media. Sosial media. Nah, inilah yang mempublikasi, yang mengelola sosial media yang ada di kejaksaan. Nah, semuanya itu adalah tujuannya apa? Membangun citra kejaksaan yang lebih bagus, positif dan lebih baik. Iya. Dan lebih interaktif seperti ini. Gitu loh. Seperti podcast hari ini, yang ini adalah suatu bentuk-bentuk membangun pencitraan yang lebih interaktif. Betul ya Pak ya, biar masyarakat Iya, tahu jangan apa itu undang ya, Pak. jangan undang yang berpangkat gini, jadi undang yang artis datang gitu. kan. Iya, pelawak datang. Jadi nggak gitu ya, semua harus serius. Iya betul Gitu loh, harus Pak. santai, Iya. banyak senyum gitu loh. Betul. Jadi jangan dibikin serius itu kantor. Kalau dikelola serius nanti stres, Mbak. Ya, kebetulan kalau kita Pak baru, jadi kita baru dari intern dan ada berapa dari luar. Nah kebetulan sekarang kalau Kapuspenkum yang datang pasti untuk menambah wawasan kita juga di podcast ini Pak, di NCT khususnya di Kejaksaan Tinggi Iya. Bengkulu. Dan setelah itu Pak di bawah tadi apa Pak? 3 ya Pak. 3. Ada lagi Pak kabitnya Begini, nggak, Pak? jadi itu adalah bidang, tetapi ada tata usaha. Kalau tata usaha yang operasional saya ya kan. Tetapi jangan lupa bahwa Puspenkum itu sifatnya adalah tempat inovasi dan kreativitas anak-anak muda, ya, insan adiaksa.
Untuk berkreasi ya, Pak? Untuk berkreativitas apa saja ya kan yang sifatnya positif. Sehingga kita kayak kemarin kita buat redesign website biar user friendly. Jadi anak-anak muda sekarang ini kan kalau tampilannya jelek, nggak eye-catching gitu kan, malas bukanya. Betul Pak. Maka dari itu kita bikin perubahan yang menarik untuk siapa? Untuk pangsa pasarnya adalah anak muda sekarang. Anak muda, betul gitu Pak. Nah kita bikinlah redesign namanya website. Jadi untuk akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat dan bagi media. Nah itu loh. Jadi bagi masyarakat apa? Kalau masyarakat melapor Pak, gampang sekarang buka saja HP-nya, apa yang mau dilaporkan, mau saluran apa, ada semua di sana. Oh gitu. Ya kan ada call center juga ada di sana. Ada juga yang namanya apa istilahnya pelayanan hukum kalau kita mau nanya sesuatu. Hello JPN ada, JDIH ada. Ya. Semuanya udah komplit ya, Pak? Semua ada, termasuk kalau menangani perkara Pak, sekarang perkara saya sudah di mana ya? Ada itu semua di sana. Karena ini zamannya teknologi ya Pak ya. Iya. Ya memang luar biasa sekali perkembangan ya Pak. Dengan semua masyarakat bisa mengakses apa semua ya Pak ya di media sosial. Tapi jangan lupa kita juga bikin buku. Buku apa sih Buku Pak? pertama saya masuk jadi Kapus Penkum, 2 bulan sudah saya bikin yang namanya Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pemberitaan. Maksudnya apa sih Pak dalam pemberitaan itu? Nah, sebenarnya kita nggak sulit bikin buku kalau kita rajin ya setiap hari kayak di Puspenkum itu buat berita itu ya 9 sampai 20. Bayangin aja kalau 20 dikali 1 bulan udah dapat 600 artikel yang bisa menjadikan buku. Ini kadang-kadang orang nggak bisa lihat peluang gitu loh. Kalau orang-orang kreatif itu menjadi bahan untuk apa bikin buku. Bikin buku ya Pak. Jadi selama saya 3 bulan di sana saya bikin semua buku dari pemberitaan. Dan itu menarik semua. Prestasi-prestasi sayang kalau kita nggak punya kompilasi, nggak punya legacy. Sayang banget kalau kita nggak dijadikan buku. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah kalau jadi buku, itu menjadi catatan sejarah juga ya Pak. Ke depan saya mengharapkan ada perpustakaan digital. Gitu loh. Sekarang kita lagi bikin yang namanya e-magazine. Jadi majalah digital kejaksaan. Namanya Kejaksaan Story. Ini akhir tahun kita akan launching ini semua. Iya, Pak. Nah, dan paling terpenting Mbak, ini kami punya program sekarang namanya Jaksa Menjawab, bukan Jaksa Menyapa. Eranya Jaksa Menyapa bukan berarti kalau menyapa ini cuma yang terbaru hello. Lagi ya? Gimana Pak? Iya, Jaksa Menjawab. Jaksa Menjawab gini, kita menghadirkan jaksa di tengah-tengah masyarakat. Apa persoalan hukum di masyarakat ini sangat banyak, tetapi tidak ada solusinya. Itu loh. Nah kita buka lah lebih dekat ke masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa mendatangi tempat-tempat keramaian. Sayang sekali kita punya mobil penyuluhan hukum tidak dimanfaatkan dengan baik. Gunanya seperti itulah. Bisa melakukan penerangan dan penyuluhan hukum on the spot. Yang dimaksud jaksa menjawab seperti itu. Kita buka di keramaian, buka lapak ya, kasih kopi, kasih door prize kalau mereka mau nanyakan ya. Ternyata setelah 1, 2, 3 kali kita coba di Jakarta, itu banyak banget yang menanyakan. Wah, ternyata jaksa bisa ya kayak begini. Nah ini hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan ini menjadi primadona di masa yang akan datang. Sangat menarik ya Pak ya. Sangat menarik. Betul. Gitu. Itu ide-ide dari Pak Jaksa Agung yang saya bawa ke Jaksa Menjawab. Kira-kira kita ide apa di 2023 akan kita kembangkan dan dijadikan primadona. Nah untuk menjadikan jaksaan yang populer dan tidak termakan oleh waktu dan zaman maka dibangunlah ide-ide yang sifatnya humanis. Dalam hal ini adalah Jaksa Menjawab. Jaksa Menjawab dan lebih kedekatan kita kepada masyarakat ya Pak ya tentang penerangan hukum semuanya Pak seperti itu ya Pak. Iya itu ada kekosongan hukum saya lihat Pak. Kenapa? Selama ini masyarakat mau nanya ya, tapi takut masuk ke kantor kejaksaan. Betul Pak. Pakai layanan gini, takutnya saya disadap. Nah, sekarang kita berhadapan langsung, bukan saja permasalahan hukum pidana, tetapi juga masalah hukum adat, pembagian waris, termasuk perkawinan dan sebagainya. Itu bisa ditanyakan di sana. Bisa, bahkan Pak, ke depan, bahkan ke depan kita akan mendatangkan narasumber, misalnya dari BPN. Pak, sertifikat saya belum jadi. Gimana Pak cara ngurusnya? Saya sudah ngajukan, sudah sampai di mana sekarang? BPN kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya Jaksa Menjawab. Jadi menjawab segala persoalan yang ada dalam masyarakat. Luar biasa sekali. Pak, tadi Bapak mengatakan membuat buku masalah pemberitaan. Saya tertarik masalah buku pemberitaan itu maksudnya pemberitaan apa sih Pak? Begini, di buku itu saya bagi menjadi 2 segmen ya. Karena Jaksa Agung itu adalah tajam ke atas, humanis ke bawah. Yang tajam ke atas tentang penindakan yang ada di kejaksaan. Betul. Yang humanis ada program-program humanis seperti RJ, rumah rehabilitasi dan rumah restoratif justice. Kita bikin semua pemberitaan itu. Dan banyak banget. Setelah saya kompilasi itu ada 3.000 pemberitaan
selama tahun 2020. Pemberitaan itu berupa apa sih Pak? Apa perkara atau gimana sih Pak? Semuanya. Tadi Pak, saya dua dimasukkan. segmen tadi itu. Gitu. Maka dari itu dari segmen-segmen itu saya bikin, nanti saya bawa bukunya lah. Ini kalau nggak salah Kejaksaan Tinggi Bengkulu udah dapat lah, semua satker udah saya kirim. Sudah dikirim Sudah Pak, ada itu. Kalau kurang nanti saya kirimin deh. Siap Bapak, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita juga di Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nggak usah bikin dapat. buku Mbak, Kejaksaan Tinggi. Nggak usah Pak, Nggak betul. usah. Ini aja udah bagus ini. Udah bagus, podcast luar ini biasa loh Pak. nih. Iya. Jadi masyarakat Bengkulu tahu Pak masalah kejaksaan. Karena kenapa di masyarakat Bengkulu ini Pak ya, jujur saja mereka itu takut masuk di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kenapa? Nanti kalau masuk nggak bisa keluar lagi katanya seperti itu. Kenapa? Mereka takut. Padahal kita nggak seperti itu saya lihat. Nah itulah saya kenapa membawa kejaksaan itu yang humanis itu seperti itu. Jadi jaksa harus bisa ngelawak, harus bisa ngelucu, bisa jadi Pak. host kayak kapusnya ini kan hari ini kan harus bisa ngobrol gitu loh. Jadi harus serba bisa. Iya. Nah kalau kita lihat semua pakai pakaian pangkat dinas kayak Iya, gini Pak. orang Kesannya, maaf ya Pak, notabene serem sekali mereka lihat kita mau ketemu baju kita seperti aja jangan-jangan kita begini karena Nah, image iya. image dulu tuh kita Iya. kita pecah kebuntuan image yang dulu tuh kita ice breaking menjadi program-program yang humanis. Salah satunya jaksa menjawab. Maka dari itu ketika Anda ada di tengah-tengah masyarakat jangan pakai seragam. Betul. Carefree day, kita pakai baju carefree day, pakai olahraga sambil sana-sana, Santai ya, Pak. santai-santai Jadi ngobrol kita sama bisa- masyarakat. iya, masyarakat. Catat siapa Iya, betul, namanya, betul. nggak usah dimintain KTP, cukup namanya siapa, nomor telepon siapa. Kalau kita nggak bisa jawab nanti kita WA Mbak, nanti kita kasih jawaban. Kalau nggak bisa nanti saya minta alamatnya, saya kirim jawaban lewat surat. Kan senang masyarakat, Betul Pak. happy masyarakat. Ini dulu nggak ada yang seperti ini. Betul Pak, ini terobosan yang sangat luar biasa sekali. Jadi membuka alam pikiran masyarakat tentang hukum Pak, khususnya di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Apalagi orang pikir, waduh serem banget ini kejaksaan, baju coklat ya dengan pangkat-pangkat. Nanti kalau ngomong asal ngomong kita bakal di Salah ngomong itu salah masuk ngomong, undang-undang iya. IT lagi. Nah makanya seperti Kayaknya itu. Mbak Yanti ini udah pasif banget jadi gini ya, jadi host ya. Iya, Pak. Hah? Ini kalau di Jakarta udah saya jadikan host ini. Aduh, terima kasih Pak, benar. Kebetulan saya protokol. Sebelumnya saya pernah jadi penyiar TVRI Pak. Sebelum masuk di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kira-kira Tapi kalau ngeliat tampilan saya udah cocok jadi narasumber apa jadi host apa jadi apa kira-kira? kalau saya sih narasumber Pak. Narasumber aja ya. Iya, Oke dah. karena ini sangat perlu sekali untuk penerangan hukum, khususnya ini kan Kapus Penkum ya Pak, ke masyarakat. Kan ini khususnya untuk program Jaksa Agung ya Pak. Jadi biar masyarakat tahu. Kalau nggak kayak gitu, kapan lagi masyarakat tahu? Jadi Kalau podcast ini kan juga luar biasa sekali kan. Ini udah cukup bagus ya, saya Betul. lihat di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan hampir di semua kejari juga udah punya podcast. Betul Pak. Ya, dan harus konsisten, harus dilakukan setiap dibikin jadwal aja. Oh minggu ini kita panggil ini, nah, kita undang ini, kita Betul, Pak. adakan podcast. Nggak usah yang harus mentereng-mentereng tukang parkir, boleh. Boleh ya Pak? Boleh on the spot sama Buset. tukang parkir. Mah kira-kira kejaksaan ini kayak apa sih sekarang? Apa sih yang Anda tahu tentang kejaksaan? Kan yang Nah, ringan-ringan betul, Pak. gitu loh. Kita mengulik soal Ngulik-ngulik. ini, iya, Dia ke nggak masyarakat. perlu disetting kok. Mereka kan tahu kan Ngomong tentang sendiri kejaksaan. dengan Ngomong ini sendiri. ya, Pak. Betul, betul, Pak. Anak-anak milenial, anak-anak sekolah, Anak anak-anak sekolah. kampus kita undang ke sini. Malah nggak bagusnya dekan dari sisi akademisinya, Akademisinya. psikolog. Iya, betul, Pak. Semua bisa diajak ngobrol. Ajak ngobrol, betul. Di ngobrol cerita Cerita terkini. terkini. Betul, Pak. Semua bisa diajak ngobrol. Tidak hanya tentang kejaksaan, tapi tentang mungkin tentang Bengkulu secara menyeluruh luas. ya Pak. Iya, secara Iya. menyeluruh. Semua bisa kita obrolin di sini. Dan alhamdulillah Pak, podcast kita udah berjalan 2 bulanan dan kita udah mengundang beberapa narasumber karena dari awalnya juga pembukaan oleh hostnya langsung Kajati yang kita datangkan narasumbernya adalah gubernur. Oh, jangan pasti takut gubernurnya. Enggak Pak, karena ini udah friendly. Karena kemarin launchingnya perdana. Oh, itu. Terus kita undang udah berjalan semaksimal mungkin, ada wali kota, terus ada dari ombudsman, Nah, terus lo kan pejabat terus diundang kan? nah ada intern juga Pak. Jadi narasumbernya kita ada dari asisten. Jadi orang-orang masyarakat Bengkulu ini kan nggak tahu nih Kejaksaan Tinggi itu cuma Kajati. Di bawah Kajati itu ada Waka, terus ada asisten. Dan nah apa sih tugas-tugas para asisten? Itu Masyarakat penting. Bengkulu nggak tahu Pak. Cumanya Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Nah makanya kita datangkan untuk menjadi narasumber. Apa sih tugas Asdatun? Apa tugas Aspidum? Nah seperti itu. Insya Allah nanti berguyur berjalan perlahan dan kita juga mengundang Para seniman, para pelawak. boleh Insya Allah pelawak. Nah, kan
kan perlu juga lucu-lucu Iya, kan? betul, Pak. Atau bikin konten lucu. Supaya jangan stres ya, Pak, ya. Stres, gitu. Betul. Hidup jangan dia udah stres, jangan dibikin stres. Betul. Hidup gitu. udah susah dengan perekonomian, jangan kita bikin susah Malah lagi. bikin yang ketawa-ketawa gitu. Betul, betul, Pak. Apakah itu bermanfaat? Bermanfaat. Sangat betul, Pak. Iya Luar kan, biasa. kalau bikin ketawa banyak orang, bikin bahagia banyak orang kan ada manfaatnya buat kita. Betul. Ya kan? Iya, Pak. Saya kira itu ya. Ada lagi nggak? Ada, Pak, saya tertarik Apa? sekali nih bicara Bapak yang segini, jadi menghidupkan cara berpikir kami tim kreatif NCT. Jadi ini memang luar biasa sekali, Pak. Jadi Terus, tim ini adalah pusat kreativitas dan inovasi. Oh, iya, Itu Pak. Puspenkum itu. Jadi jangan diberikan sekat cara berpikir. cara berpikir luas ya, Pak ya. Harus Seperti- luas, fleksibel, ya. Fleksibel, betul. Adaptif, kolaboratif. Kolaboratif, betul. Ya. Apa yang dihasilkan dari fleksibilitas anak-anak ini nanti ya pasti akan menghasilkan kreativitas baru. Iya. Yang tidak dipikirkan akan muncul sesuatu yang bermanfaat bagi kejaksaan. Jangan dibatasi mereka untuk berpikir, jangan dibatasi mereka untuk ngomong. Ngomong betul, Pak. Biar Iya. kita tahu sih apa sih Iya. pikiran mereka ya, Pak ya. Tukang bakso bawa ke sini, bagaimana cara meramunya? Betul, betul. Enak. Iya, tuh. kok bisa enak ya, Pak? Ini kan Kok aku keras bisa ya? menjadikan talent yang lain untuk Betul, bikin betul. jadi Biar dagang mereka- bakso kan betul, begitu. betul, Jangan Pak. berpikir, wah ini harus kalangan pejabat. Jangan, ke depan ini podcastnya untuk siapa saja yang datang. Oh, boleh ya, Pak. Boleh, Berarti boleh merambah saja. dari bawah sampai ke atas nih, Pak. Ya, Saya tadi meluas. tercengang dengan salah satu podcast di Kejaksaan Kapihan ya. Itu salah satu yang diwawancarai adalah mantan pesulap jadi jaksa, pesulap. Mantan pesulap jadi jaksa. Ini kan menarik ini. Betul, betul. Artinya apa? Semua punya kesempatan untuk jadi jaksa. Betul, betul. Semua punya kesempatan untuk jadi pegawai kejaksaan. Siapapun itu, yang penting punya kapasitas, punya kemampuan. Kemampuan betul. Itu Luar loh, biasa. itu jadi bahan untuk menarik perhatian masyarakat gitu loh. Luar biasa sekali. Hari ini kita kedatangan Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan ini akan menambah wawasan kita tim kreatif NCT di Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk membuat podcast ini akan lebih baik lagi, Pak. Semoga. Semoga, amin. Harapan saya juga begitu. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Kami butuh supportnya, dukungannya. Podcast Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ntar saya tutup. Apa Ya itu? saya yang nutup. Boleh, silakan. Ya. NCT Kejaksaan Tinggi Bengkulu, jangan lupa ditonton, di-subscribe Ya. biar kita menjadi lebih besar Betul. dan untuk masyarakat Bengkulu. Terima kasih.